Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerahnya. Kita mau mengucap syukur melalui pujian penyembahan kita. Kita berkumpul, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kita percaya meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tapi Roh Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah kami Tuhan. Kami berkumpul saat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Jadikanku alatmu. Katakan kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Inilah kami Tuhan, kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat
Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini, kemuliaan-Mu dinyatakan di negeri kami, bahkan kemuliaan-Mu dinyatakan di kota kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat selama-lamanya. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua bersukaria karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang perkasa. Mari sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini, Kau gunung batuku dan Kau benteng kotaku. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku, walau
Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita katakan, Kau gunung batuku. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kau gunung batuku, haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita punya Allah yang benar. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita tidak perlu takut dengan situasi saat ini, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu melindungi kita, yang selalu membentengi kita dengan kuasa-Nya. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami mau juga untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Karena Engkau yang memberkati kehidupan kami. Engkau Tuhan penyembuh kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan yang setia.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, Engkau hanya kan percaya padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan percaya padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Benar Tuhan, Engkau yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami. Kami mau terus mengandalkan-Mu, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari sidang jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita katakan, satu-satunya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Satu-satunya Tuhan Engkau yang kami percaya dalam kehidupan kami. Satu-satunya Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Selanjutnya firman Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ini keyakinan kami. Satu-satunya Tidak ada yang lain. ku andalkan, Yesus andalan kami. Haleluya. Hanya Yesus yang kami percaya. Memberkati, Ya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, hanya Engkau, sumber pengharapan, ya Roh Kudus. sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Terima kasih yang Tuhan. percaya. Engkau sumber. Haleluya. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, Ya. Tuhan Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Engkau Tuhan, amin. Engkau Tuhan memberkati, Terima kasih Tuhan. Tuhan penyembuhku, Terpujilah namamu. Tuhan Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Engkau satu-satunya di dalam hidup kami, Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami percayai, Engkaulah yang kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agung-agungkan, Engkau yang kami muliakan.
dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya pujian, penyembahan kami sudah menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia tidak pernah berubah. Saudara, walaupun ada begitu banyak tekanan, ya, penderitaan, kesesakan yang kita alami dalam hidup ini, ingin saya katakan kepada saudara sesuai dengan pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini, Dia penolong kita. Dia tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Imani, percayai ini. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Mungkin kita merasa bahwa pertolongan itu terlambat. Ya, pertolongan Tuhan itu lama. Kok pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang dalam kehidupan saya? Tapi ingin saya katakan pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong saya dan saudara. Ya, kalau saudara ingat kisah yang ada dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 tentang Lazarus, ya. Lazarus waktu masih sakit, Marta dan Maria sudah menyuruh orang untuk memberitahukan kepada Yesus. Sampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesus tidak langsung datang. Padahal kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-11, Lazarus itu saudara Yesus. Yesus menganggap sebagai saudara. Lazarus itu sahabatnya. Tapi waktu Yesus mendengar berita yang disampaikan oleh suruhan Marta dan Maria bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang, saudara. Sebelum suruhan itu datang, Yesus sebetulnya sudah tahu kalau Lazarus sakit. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Tapi kenapa Dia tidak langsung datang menolong Lazarus, menyembuhkan Lazarus? Bahkan Alkitab berkata sampai mati Yesus tidak datang. Bahkan sampai 4 hari Lazarus dikubur baru Yesus datang. Apakah itu terlambat untuk Tuhan? Bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak ada yang terlambat pertolongan Tuhan pada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, di sana ada rencana Tuhan yang indah. Supaya apa? Lewat hidup kita, lewat persoalan yang kita alami, dan lewat kuasa dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Sebagai manusia mungkin kita berkata terlambat, tapi bagi Tuhan tidak terlambat. Sebab dalam segala sesuatu Yesus ingin namanya dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara ingat ini. Dalam segala sesuatu, dalam kehidupan
kita sebagai orang percaya, Dia ingin supaya namanya dipermuliakan. Ya, kalau Dia datang waktu sakit, tidak terlalu heboh. Kalau Dia datang waktu meninggal, biasa. Tapi Dia datang sesudah 4 hari dikubur. Itu sesuatu yang luar biasa, yang mempermuliakan nama Yesus. Sebab itu saudara, kalau engkau dalam masalah hari ini, sabar. Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau engkau dalam masalah hari ini, bertekun saja, percaya saja, berdoa saja. Nantikan waktu Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Ayub. Saya ingin menyampaikan dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ada satu ayat di sana yang memberkati kehidupan saya. Ya. Ini ayat luar biasa. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk saudara. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, Alkitab menulis bahwa Tuhan memagari kehidupan Ayub. Kalau saudara baca kisah ini, maka ungkapan ini adalah ungkapan yang keluar dari mulut iblis. Ya. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau yang memagari Ayub dan rumahnya? Saya hanya sampaikan 2 ini, Ayub dan rumahnya. Tidak usah, kalau yang lainnya waktu kita tidak akan cukup. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau yang memagari Ayub dan rumahnya? Saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Tapi mengapa sampai ada pengakuan seperti ini? Ya, ini yang perlu kita cari tahu. Mengapa sampai iblis berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memagari Ayub, Tuhan yang membentengi Ayub, Tuhan yang memberikan perlindungan kepada Ayub, kepada rumahnya. Kalau kita bicara rumahnya, maka berbicara tentang seisi keluarga Ayub. Istri, anak-anaknya, pekerja-pekerjanya, pembantu-pembantunya atau budak-budaknya. Sebab Ayub punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya banyak pembantu, punya banyak budak waktu itu. Firman Allah berkata, tidak hanya Ayub yang dipagari, dibentengi, diberikan perlindungan oleh Tuhan, tetapi rumah Ayub juga. Di dalam rumah Ayub ada istri Ayub, ada anak-anak Ayub, dan ada banyak orang di dalamnya. Saudara, timbul pertanyaan, mengapa Tuhan memagari Ayub, membentengi Ayub, memagari keluarga Ayub, membentengi keluarga Ayub? Hari-hari ini saya dan saudara sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Ya, 1 minggu ini saudara, 1 minggu. RT saya, RT 1 ini 5 orang yang mati 1 minggu ini. Kemarin yang mati Om Sumani, yang suka parkir kita kalau Natal, itu meninggal kemarin jam 11. Yang setiap Natal dia yang parkir di Laksum, kemarin meninggal.
1 minggu ini 5 orang. Semua COVID. Beranikah kita berkata bahwa kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan? Kita perlu perlindungan Tuhan. Saudara, saya dan saudara hari-hari ini sangat perlu perlindungan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab kalau kita baca firman Allah, hari-hari yang akan kita hadapi ke depan adalah hari-hari yang sukar. Sangat sukar. Sukar sekali. Bukan hari yang menyenangkan, saudara. Tidak. Saya mau katakan kepada saudara, ke depan tidak memberi jaminan dunia ini akan menyenangkan kita. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada perlindungan, kata firman Allah. Ada penyertaan Tuhan. Ini yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ini yang kita butuhkan, perlindungan. Perlindungan yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Perlindungan manusia terbatas. Perlindungan Tuhan tidak terbatas. Saya meyakini bahwa corona ini diizinkan Tuhan. Tapi tetap di dalamnya kita memerlukan perlindungan Tuhan. Sebab di balik ini iblis juga tidak tinggal diam, saudara. Di balik ini juga iblis bekerja dengan luar biasa. Sebab itu kita orang percaya perlu sekali perlindungan Tuhan. Iblis berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang memagarinya? Bahasa aslinya berkata, bukankah engkau yang membentenginya? Memberikan pagar perlindungan dalam kehidupannya. Mengapa ini ada dalam kehidupan Ayub? Ini yang perlu kita pertanyakan, saudara. Bagaimana, apa yang membuat Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan Ayub, membentengi, memberi perlindungan, memagari Ayub? Kalau kita baca Alkitab dalam Ayub ini, coba saudara lihat siapa Ayub. Saya tidak baca ayat 1, ya, saya langsung ayat 8 saja. Ini pengakuan Tuhan. Ini pengakuan Tuhan. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan yang bertanya kepada iblis. Apa yang Tuhan katakan? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub. Ini kata Tuhan. Iblis, engkau harus tahu, tidak ada seorang pun di bumi ini yang seperti Ayub. Seterusnya, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya tidak ambil semua, ada 4. Saya cuma ambil 1 saja. Takut akan Allah. Itulah yang membuat Ayub memperoleh pagar perlindungan dari Tuhan. Ada 4. Saleh, jujur. Kejujuran sangat perlu, saudara. Ini kriteria yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dikerjakan dan dilakukan. Tapi kalau saya sampaikan semua, waktu kita tidak cukup. Saya ingin sampaikan 1 saja. Mengapa ada pagar perlindungan dalam kehidupan Ayub? Mengapa Ayub dan keluarganya diberikan perlindungan oleh Tuhan, benteng oleh Tuhan? Dengan kata lain, penjagaan. Penjagaan yang begitu ketat. Oh, luar biasa, saudara. Iblis tidak bisa tembus. Iblis tidak bisa tembus. Apalagi penyakit. Iblis
tidak bisa tembus. Satu, Ayub takut akan Tuhan. Hari-hari ini, mari miliki roh yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, lalu Tuhan izinkan kita kena corona. Mungkin juga Tuhan izinkan kita sampai mati. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya saudara. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita. Ya. Minggu kemarin saya katakan teman kami hamba-hamba Tuhan masih muda. Minggu ini saya mau katakan kepada saudara, RT 1. Mulai dari pabrik kulit itu sampai lampu merah, itu RT 1. Kelurahan Losari. Yang meninggal itu pas putar balik itu yang pertama, Bu Samanudi. Terus yang kedua Pak Yudiono samping rumahnya. Yang ketiga anaknya Pak Yudi itu Mas Joko. Yang keempat Bu di dalam dekat Om Sumani, Bu Kar kalau tidak salah namanya. Lalu kemarin Om Sumani. RT kami ini tidak ada yang boleh keluar. Saudara. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, mungkin pun kita sampai mati. Tapi kalau ada dalam hati kita takut akan Tuhan, hidup kita takut akan Tuhan, maka percayalah saudara, kita ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi lebih daripada itu, kalau saudara baca kitab Mazmur, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-34. Apa yang dikatakan pemazmur? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus. Saudara lihat ayat ini. Saudara simak baik-baik. Orang kudus takutlah akan Tuhan. Ya. Orang sudah kudus masa tidak takut Tuhan? Ya. Kalau saudara mulai dialog dengan logikamu, apakah orang kudus tidak takut Tuhan? Apakah salah ayat ini? Tapi Alkitab berkata, orang-orang kudus takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, Alkitab ayat 10 Mazmur 34 ayat 10 bagian B berkata, tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Saudara lihat itu, tidak berkekurangan. Saudara, kalau bicara 4 minggu tidak ibadah, coba saudara pikir tidak ibadah di gereja, tidak ada persembahan. Kami dari mana makannya? Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, saya 4 kali sudah orang minta rekening dalam minggu ini, 4 kali. Terakhir kemarin dari Papua. Om, minta nomor rekeningnya. Saudara, kalau kita takut Tuhan, tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Ini Alkitab. Ini firman Tuhan. Sebab kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112. Ya, coba saudara buka di sana. Berbahagia. Tidak mungkin orang yang kekurangan berbahagia. Saya yakin
tidak akan berbahagia. Wong kurang kok, mau makan ndak ada, ya mau beli ini ndak ada, pasti dia tidak berbahagia. Ya, Mazmur 112. Coba saya baca untuk kita semua. Ayat 1. Haleluya. Diawali dengan kata haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara lihat itu? Ya, berbahagia. Kenapa? Sebab orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan, iblis tidak bisa menembus orang itu. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memagari Ayub. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, hidup seperti firman Allah, maka iblis pun tidak akan dapat mengganggu saya dan saudara. Tidak hanya kita tidak kekurangan, iblis pun tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Sehebat apa, sekuat apa dia, tidak bisa. Saudara, kalau Tuhan tidak angkat pagar perlindungan itu, iblis tidak bisa menembus kita. Sebab itu, mari kita mengikuti teladan Ayub. Dia takut akan Tuhan. Ya, pemazmur tadi berkata, kalau kita kembali ke Mazmur yang ke-34 tadi, coba saudara perhatikan di sana, sebab orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau di sini dikatakan orang yang mencari Tuhan, tidak mungkin orang itu mencari Tuhan kalau orang itu tidak takut akan Tuhan. Saudara, saya bukan tidak punya masalah, saya punya masalah. Saya sehat walafiat, tapi istri saya sakit. Berarti saya punya masalah. Tapi saya senang saja, saya sukacita saja. Bahkan saya tidak pernah berpikir kalau istri saya sakit. Walaupun dia sering menangis, dan saya katakan, Ma, jangan menangis. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Sabar. Ya, sabar. Tapi kalau engkau menangis menggerutu, maka yang 40 hari bisa 40 tahun. Itu yang saya katakan kepada istri saya. Sedianya bangsa Israel hanya 40 hari dari Mesir masuk tanah Kanaan. Karena mereka menggerutu 40 tahun. Tuhan buat mereka putar-putar dan mati semua di padang gurun. Hanya 2 yang masuk, yang keluar dari Mesir, Yosua dan Kaleb. Sebab mereka tidak menggerutu. Mereka berkata, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Walaupun mereka belum melihat, menikmati, merasakan pertolongan Tuhan, tapi mereka selalu berkata, kita pasti menang, kita pasti bisa. Apa yang terjadi? Mereka 2 masuk tanah Kanaan. Musa, Harun, Miriam tidak masuk tanah Kanaan. Saudara, kita punya masalah. Bukan orang yang takut akan Tuhan serta merta tidak punya masalah. Punya masalah. Iblis tidak tinggal diam. Dia selalu berusaha untuk menghancurkan orang percaya.
Dan kalau Tuhan izinkan itu, maka dia akan melakukan itu seperti yang dilakukannya kepada Ayub. Tetapi kalau kita belajar lebih jauh kisah ini, Ayub tetap takut akan Tuhan. Walaupun dia harus duduk di atas abu dan debu. Ya, ini yang saya sampaikan kepada istri saya. Jangan-jangan obat untuk kakimu itu abu dan debu. Saudara tahu, luka kalau dikasih abu, perihnya minta ampun. Tapi saya yakin itu obat. Tapi dia tidak berani. Abu dan debu. Ayub hanya duduk di abu, di atas abu dan debu. Tapi karena Ayub tetap mengasihi Tuhan, karena Ayub tetap cinta Tuhan, karena Ayub tetap bersyukur atas hidupnya, Ayub tetap takut akan Tuhan. Tuhan pulihkan dia, kata firman Allah. Kita tidak bicara itu, kita bicara tentang takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan memperoleh perlindungan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak berkekurangan. Yang baik, kata Alkitab, yang baik. Bahkan Amsal, ya waktunya sudah habis. Amsal, saya minta maaf saudara ya kalau waktunya habis. Amsal pasal yang ke-14. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana. Amsal pasal yang ke-14. Apa yang dikatakan kitab Amsal? Ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Saudara perhatikan ini. Hari ini banyak orang yang tidak tentram. Tidak tentram. Wow, mau keluar takut. Mau ke pasar takut. Mau jalan-jalan takut. Tidak tentram. Tapi Alkitab berkata kalau kita takut Tuhan, kita tidak hanya memperoleh perlindungan, kita tidak hanya memperoleh apa yang baik dari Tuhan, tapi kalau kita takut akan Tuhan, ada ketenteraman yang besar, ada kedamaian, ada ketenangan. Ini yang dibutuhkan oleh manusia di hari-hari ini. Di masa-masa yang seperti ini, kita perlu ketenteraman. Kita tidak dapat di luar sana. Kita hanya dapat di dalam Yesus. Kalau kita takut Tuhan, dengan sendirinya hati kita tentram, hati kita damai, hati kita tenang, hati kita penuh dengan sukacita. Ya, tukang itu bilang begini sama saya, Om enggak takut? Enggak. Sebab waktu saya dengar Om Sumani meninggal, saudara bisa tanya istri saya, anak saya menangis, Papa jangan ke sana. Saya langsung ganti baju celana panjang, saya ganti baju, saya keluar, saya langsung ke rumah. Sebab dia meninggal di rumah. Sudah dibawa ke puskesmas, puskesmas suruh bawa pulang. Tidak mampu, angkat tangan. Saya datang ke sana. Sebab saya ingat jasanya saudara. Dia punya banyak jasa untuk kita. Kalau ada ibadah apa saja di tempat ini, saya selalu minta tolong kepada beliau. Walaupun kita kasih dia uang. Jam berapapun dia mau parkir di Laksum, di depan gereja, di mana saja dia mau. Ya. Saya datang ke sana. Tidak ada orang yang masuk ke rumahnya. Hanya di jalan. Pak Mek, lunggu di kene ya. Ojo melebu. Opo? Saya tanya opo? Enggak boleh Pak. Ya. Kudu pakai lengkap. Lek Pak Mek kate melebu pakai lengkap. APD itu atau apa, saya tidak paham. Ya. Saya cuma mau lihat wajahnya. Saya katakan begitu.
Saudara, kalau kita takut Tuhan, ada damai, ada sukacita, ada ketentraman, ada ketenangan. Walaupun tekanan itu begitu berat. Saudara yang sudah lihat istri saya, Bu Alek, mungkin juga Bu Arianto sudah lihat. Secara manusia saudara, secara manusia, saya menangis. Tapi saya tidak pernah tunjukkan di depan dia. Saya tahu berapa beratnya penderitaan yang ia alami. Padahal sudah sembuh. Kemarin sudah sembuh. Kami sudah keliling perjamuan. Sekarang, waduh, ngeri. Tapi saya berpikir, ya itulah yang Tuhan izinkan untuk keluarga saya. Saya tidak boleh lari. Saya tidak boleh tidak menerima ini. Saya harus terima. Dan saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, setiap kami berdoa, saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih. Istri saya sudah sembuh. Saya tidak pernah minta Tuhan sembuhkan istri saya, tidak pernah. Saya cuma katakan terima kasih Tuhan. Dia sudah sembuh. Ya. Kalau dia tidak tidur, saya tidak tidur, saudara. Saya nunggui. Ya. Sekadang supaya dia tidak sedih, saya pura-pura tidur. Tapi kalau dia bergerak, saya langsung bilang, Mama mau kemana? Mau apa? Ke kamar mandi tidak bisa. Ya. Tapi mau gimana lagi? Saya harus hadapi ini. Hadapi dengan senang. Hadapi dengan sukacita. Ya. Saya senang saja saudara. Saya anggap saja dia tidak sakit. Saya tidak pernah menganggap dia sakit. Saya senang saja. Ya. Walaupun kemarin jemaat sudah datang menawarkan untuk bawa ke dokter. Ya, ada banyak yang datang kemarin. Termasuk Bu Alek. Saya senang saja. Ya. Saudara, mari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bukan berarti kalau kita takut Tuhan, kita tidak menghadapi ujian, menghadapi persoalan, tekanan hidup. Ayub takut akan Tuhan, dia borok. Kata firman Allah, dari ujung kaki sampai ujung kepala borok. Saya membayangkan orang borok itu seperti apa. Sangat berbau. Dan saudara tahu bahwa istrinya berkata begini kepada Ayub. Tinggalkan alammu. Kutuk alammu. Saya tahu bahwa itu berat bagi istrinya. Anaknya mati, hartanya habis. Tidak ada temannya lagi. Tinggal sendirian. Itu berat. Saya bilang sama istri saya, kamu masih punya teman. Tiap hari jemaat antar makanan. Ya tinggal sedikit waktu. Antar makan saudara. Jam 11 sudah ditelepon, Om keluar. Ya tolong bukakan pintunya di depan. Ada yang antar makan. Ya luar biasa. Ayub tidak ada yang antar makan. Kalau saudara baca Alkitab. Semua tinggalkan Ayub. Tapi Ayub tetap takut akan Tuhan. Sebab dia tahu orang yang takut akan Tuhan pasti berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan pasti memperoleh perlindungan. Orang yang takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bagian B berkata apa? Ada perlindungan. Ada perlindungan.
Oh, luar biasa. Ya. Terhindar dari jerat maut. Kalau saudara baca ayat yang ke-27, jerat maut. Corona itu saudara tidak mematikan memang. Tapi kalau ada penyakit bawaan kata dokter, mematikan. Tapi Alkitab berkata, kalau kita takut, kita terhindar dari jerat maut. Waktulah yang tidak cukup untuk kita. Ya, tapi ingin saya sampaikan pada pagi hari ini kepada saudara, milikilah roh yang takut akan Tuhan. Mari pemain musik, mari para singer yang ada. Haleluya. Ibu Rini bisa bantu, ya, ada mic di belakang. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian yang mau dengarkan firman Tuhan tadi. Satu-satunya yang kuandalkan. Ini luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Haleluya. Hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Selalu Haleluya. yang Oh benar. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku nyanyikan Amin. Haleluya. padamu. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Satunya Yang ku percaya. Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Satu-satunya yang kami andalkan. Satunya yang ku andalkan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Waktumu selalu Terima kasih. yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku. Tuhan sandaranku, Yesus, dan ku hanya kan berharap padamu. haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Sumber. Amin. Haleluya. kedamaian. Oh, satu-satunya. Haleluya. 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 Tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Engkau andalan kami Tuhan.
kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, satu-satu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan menyembuhkan. Amin. Tuhan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu. Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan, kami mau takut akan Engkau. Sebab Engkau satu-satunya perlindungan kami. Engkau satu-satunya penghiburan kami. Engkau satu-satunya pertolongan kami. Menolong kami dalam kesesakan kami. Menolong kami dalam kedukaan kami. Menolong kami dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Tuhan, terima kasih. Kami mau miliki roh yang takut akan Engkau. Tolong kami Roh Kudus. Bantu kami Roh Kudus. Kami mau takut akan Tuhan. Sebab kalau kami takut Tuhan, maka luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menikmati kuasa-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu. Kami menikmati perlindungan-Mu. Kami menikmati pertolongan-Mu. Kami menikmati berkat-Mu. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu. Dia, siapapun dia, pagi hari ini yang beribadah kepadamu ya Tuhan, berkati. Engkau tahu yang dihadapi, Engkau tahu yang dialami. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Allah tidak pernah terlambat menolong kami. Sebab itu kami mau takut akan Engkau. Seperti Tuhan menolong Ayub, maka Tuhan juga akan menolong kami. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati kami semua. Siapapun kami, berkati kami. Yang lemah, kuatkan kami Tuhan. Yang susah, hibur kami. Roh Kudus, hibur setiap kami. Yang sakit, terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat tanah air kami. Berkati Tuhan. Bangsa kami, berkati Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami, berkati ya Tuhan. Singosari diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan-Mu ada atas Singosari. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Oh haleluya, haleluya.
terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.